ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kakak kelima, Kapten, prajurit alam semesta jauh yang menyaksikan adegan itu semua berteriak kesakitan dan kesakitan. Nuolansan telah menjadi kawan yang baik selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini. Bajingan tercela, pergi dan mati. Rasa sakit memenuhi tentara semua menyerang bahkan lebih gila-gilaan pada prajurit skala QC. Mereka hanya berpikir bahwa dia terbunuh oleh riak serangan dari pertempuran abadi. Riak ini biasanya tidak membunuh Tuan Sektor. Namun bahkan seorang penguasa sektor puncak akan mati tanpa diragukan lagi ketika terkena salah satu tebasan pedang, apalagi penguasa sektor tingkat 3 Nuolansan. Membunuh. Prajurit manusia bergegas ke musuh melakukan hal yang sama pada mereka. Itu adalah perang. Kematian Nuolansan memang dalam perhitungan Luo Feng. Pertempuran abadi QC Luo Feng adalah pembaca roh juga, dia mengendalikan 9 bilah. Sementara Luo Feng memblokir serangannya dan keduanya bertarung, bilah Qi berbenturan dengan cakar Dewa Binatang. Serangan bilahnya terlempar ke samping dan tebasannya melengkung secara alami. Proyeksi Dewa Binatang hanya mengubah sudutnya dan mengarahkannya ke arah tertentu yang dimaksudkan Luo Feng. Cakar proyeksi Dewa Binatang memblokir dan mengubah sudut serangan. Bahkan sistem tentara yang keras dan sangat ketat tidak akan bisa menentukan Luo Feng sebagai pelakunya. Bagaimanapun, dia hanya memblokir serangan. Seperti itu, Nuolansan sudah mati. Dia berpikir bahwa tentara akan sangat aman baginya, dia tidak tahu bahwa akan ada celah dalam sistem. Oleh karena itu dia meninggal tidak diketahui di medan perang, di antara anggota yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh. Saat itu saya dipaksa oleh Nuolansan ke ekstrim seperti itu, hampir seperti itu adalah akhir. Saya merasa seperti dia adalah kehadiran yang sangat besar saat itu tidak dapat diguncang. Namun sekarang, setelah 4000 tahun pelatihan, kekuatannya telah meningkat begitu banyak. Namun dia tetaplah seekor semut bagiku. Tidak ada kesulitan dalam membunuhnya sama sekali, seperti menginjak semut, pikir Luo Feng. Kekuatan, ini kekuatan. Perang wilayah luar, adalah pelatihan hidup atau mati. Pelatihan ini paling penting untuk meningkatkan kekuatan seseorang dan tidak pergi untuk membunuh tanpa tujuan berulang-ulang. Seseorang harus merenungkan setiap pertempuran berulang-ulang untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Luo Feng mendapat rasa antisipasi yang kuat setelah mencapai tujuannya membunuh Nuolansan. Menjadi pejuang mutlak, seorang prajurit sejati dengan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, tak tergoyahkan oleh prajurit kuat lainnya. Pergi, Luo Feng berdiri di papan Luo Fuqi dan menatap QC di kejauhan yang tak pernah mati. Lolongan tak berbentuk dari zaman kuno, proyeksi Dewa Binatang yang kuat yang bergegas ke depan, benar-benar menekan ruang di sekitarnya, menekan musuh yang malang. Itu hanya bisa menggunakan 9 bilahnya untuk memblokir dan bertahan. Merobek, cakarnya yang kuat segera mengenai 9 bilah yang digunakan untuk bertahan, setelah itu, energi mengerikan merobek tubuhnya. Gemuruh, tubuhnya terkoyak dan terlempar. Tubuh yang tercabik-cabik dengan cepat mulai mendapatkan kembali bentuknya di ruang angkasa saat QC yang marah melihat ke arah Luo Feng yang jauh. Dia mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga dalam bahasa manusia, Tuan Sektor Manusia, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. 9 bilah dengan cepat menjadi 9 sinar cahaya dan menusuk Luo Feng. Fiuh, proyeksi Dewa Binatang menggunakan ekornya yang bersisik untuk menyapu 7 berkas cahaya dengan 2 yang tersisa. Bagaimanapun, kamu hanyalah seorang penguasa sektor, tubuhmu tidak dapat menahan seranganku. QC abadi mengertakkan gigi. Gemuruh, Luo Feng memegang perisai persenjataan Dewa Binatang, dengan santai memblokir. Dengan persenjataan Dewa Binatang, itu memberinya kekuatan kematian resmi tingkat rendah, ditambah materialnya sendiri dengan mudah menjatuhkan kedua bilahnya. Sangat sulit untuk dibunuh, seorang jenderal puncak yang tidak pernah mati pasti sulit untuk dibunuh. Aku sudah mencabik-cabik tubuhnya 7 kali, namun dia berhasil mendapatkan kembali wujudnya berulang kali. Namun, dari kelihatannya, dia kehilangan sedikit kekuatan. Luo Feng mengerutkan kening. Cukup menggunakan persenjataan Dewa Binatang tanpa tanaman pemakan bintang yang abadi, tentu saja sulit. Gemuruh, sebuah lolongan bergema dari arah lain, keabadian skala lainnya telah jatuh. Yang, Sufan dan Boye yang jauh melihat ke arah Luo Feng, Sufan tidak bisa tidak mengatakan kepadanya secara mental, makhluk bersisik ini adalah bentuk kehidupan energi. Mereka lebih mahir daripada bentuk kehidupan daging dan darah dalam mendapatkan kembali bentuk mereka. Bahkan mereka yang tidak tubuh abadi, selama mereka tidak terlalu lemah,
mereka masih membutuhkan puluhan kali untuk dihancurkan sebelum mereka benar-benar mati. Yang dengan tanaman abadi membantu, pertama hancurkan dia dan biarkan tanaman menelan tubuhnya. Yang robek menelan seluruh tubuhnya yang tercabik-cabik secara alami akan membunuhnya. Ini adalah metode tercepat. Saya mengerti, Luo Feng menjawab, saya ingin menggunakannya untuk melatih diri saya sendiri, mohon tunggu sebentar. Su Fan dan Boye yang jauh bertukar pandang, tidak berani mengatakan apa-apa, segera menuju ke tentara untuk dengan cepat menghadapi musuh kecil. Cepat kabur, kabur, melolong. Semua prajurit Kyushi berteriak dalam bahasa yang berbeda, menyebar ke segala arah. Prajurit manusia secara alami mengambil kesempatan untuk membunuh sebanyak yang mereka bisa. Kyushi Undying yang tersisa segera menunjukkan ekspresi terkejut. Dua kematian manusia akan datang, saat mereka bergandengan tangan dengan penguasa sektor ini, aku akan mati. Aku harus melarikan diri sekarang. Dia tidak peduli lagi, segera berbalik untuk melarikan diri. Kemana kamu pergi? Tatapan Luo Feng dingin. Gemuruh, proyeksi dunianya dengan cepat meningkatkan kekuatan pengikatannya. Dengan itu di sana, kecepatan terbang Kyushi abadi secara alami terpengaruh. Namun Luo Feng didorong dan dia dengan cepat menyusul. Manusia, jangan paksa aku. Yang abadi berbalik dan berteriak dengan marah, pekikannya menusuk. Penghancuran diri, Luo Feng tersenyum dingin. Kadal bertanduk tunggal besar di angkasa bergegas turun dan menekan, cakar kanan dan kirinya meraih Kyushi abadi. Itu seperti sepotong tahu, yang terkoyak-koyak oleh proyeksi Dewa Binatang Buas besar berulang-ulang, namun ia selalu mendapatkan kembali bentuknya setiap saat. Tapi, setiap kali tubuh direformasi, itu menghabiskan banyak energi abadi. Lagi pula itu tidak memiliki tubuh abadi, ia akan kehilangan sejumlah besar energi abadinya setiap kali terkoyak. Dan itu tidak bisa melarikan diri. Diserang berulang kali. Yang abadi melolong dan ingin bergegas ke Luo Feng, ingin menghancurkan diri sendiri untuk membawanya. Namun itu sekali lagi terkoyak oleh proyeksi Dewa Binatang. Ia tidak merasakan apa-apa selain rasa sakit dan kebencian. Dia ingin menghancurkan diri sendiri, namun itu bahkan tidak bisa mendekat. Itu dipaksa ke sudut tanpa jalan lain. Serangan rohnya sebelumnya tidak berpengaruh apa-apa dan gagal menyerangnya dengan senjata roh jarak jauhnya. Sekarang kemampuan penghancuran dirinya juga terhalang oleh jarak. Dicabik-cabik berulang-ulang membawanya ke ambang kegilaan. Merobekku lagi, kamu juga akan robek. Gemuruh, keabadian sedang dicabik-cabik lagi ketika dihancurkan sendiri. Gemuruh, ledakan itu langsung menyebabkan ribuan km ruang di sekitarnya runtuh. Ledakan kematian Jenderal Puncak adalah ribuan kali serangan normalnya, ini adalah langkah terakhir dari kematian. Proyeksi Dewa Binatang Luo Feng langsung hancur di bawah serangan dengan sejumlah besar serpihan logam menyebar ke segala arah, setelah itu mereka semua melengkung dan kembali ke Luo Feng dan bergabung kembali dengan perisai Dewa Binatang. Membunuh Jenderal Puncak yang tidak mati pasti merepotkan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Su Fan dan Boye yang jauh terbang mendekat. Haha, selamat Yang. Su Fan tersenyum, untuk bisa membunuh seorang Jenderal Undying sendirian, ini sama sekali tidak mudah. Bahkan kita harus menggabungkan kekuatan kita untuk melakukannya. Kamu harus menggabungkan kekuatan? Luo Feng melihat mereka. Su Fan mengangguk, 1v1 dengan kekuatan yang sangat cocok, sangat sulit untuk membunuh seorang Jenderal Puncak. Bahkan jika dia terkoyak, dia dapat mereformasi tubuhnya. Meskipun itu akan memakan energi abadi. Namun, Jenderal normal dapat mempertahankan energi mereka. Untuk mereformasi setidaknya 10 kali. Ini bukan masalah, terutama ketika dia akhirnya merasa seperti dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi tanpa kesempatan untuk melarikan diri dan tidak ada sekutu yang datang tepat waktu, dia dapat memilih untuk menghancurkan diri sendiri pada saat terakhir, 1v1. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri dalam jarak dekat, pemenangnya akan kehilangan nyawanya juga. Makanya biasanya kami bekerja sama. Dengan kita berdua, saat kita mendapatkan keuntungan dan menghancurkan tubuhnya, kita dapat segera menggunakan energi abadi untuk mengikat fragmen yang hancur, tidak membiarkan dia dengan cepat membentuk kembali, dan memisahkan potongan. Karena fragmen ini memiliki energi abadi yang kuat di dalam, mereka akan berjuang sangat keras. Dibutuhkan 2 dari kami dengan kekuatan penuh kami untuk mengendalikan mereka dan menghancurkan setiap bagian satu persatu. Fragmen ini kemudian akan dipisahkan menjadi 2 bagian. Satu orang akan menangani fragmen dan terus menghancurkannya, membuat bagian-bagian itu mendapatkan semakin lemah, menyia-nyiakan energi abadi musuh. Dan dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan bisa menghancurkan dirinya sendiri juga, akhirnya ketika semua energi abadi telah dihabiskan, dia akan mati. Jika hanya satu orang, pertama-tama seseorang akan memisahkan fragmen dan menekan fragmen itu sendiri, kecuali jika dia sangat kuat, itu akan sangat sulit dilakukan. Kecuali satu serangan dari jarak jauh seperti Anda tidak perlu takut merusak diri sendiri.
Su Fan tersenyum. Luo Feng mengangguk. Ketika dia membunuh Unding sebelumnya, dia menggunakan tanaman pemakan bintang untuk membantunya, tentu saja itu jauh lebih mudah. Su Fan, Boye, kurasa, sudah waktunya aku pergi, kata Luo Feng. Meninggalkan, kedua jenderal itu terkejut. Sekarang juga, mereka berdua sangat berharap Luo Feng tetap berada di tim mereka. Namun, mereka sangat jelas, kemungkinan dia tinggal lama sangat-sangat rendah. Haha, kalian berdua adalah teman pertamaku di sini di benua Yanji. Kita pasti akan bertemu lagi. Luo Feng tersenyum, aku punya rencanaku sendiri, karenanya. Kami semua memiliki tujuan kami sendiri, kami tidak akan memaksamu. Yang, hiduplah sampai pensiun, kata Boy. Hidup sampai pensiun, kata Su Fan juga. Sama, hidup sampai pensiun. Luo Feng tersenyum. Gemuruh, setelah itu dia menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Luo Feng duduk di kapalnya dan terbang di atas pulau kabut. Dia baru saja memaksa Kyushi untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun itu membuat Luo Feng menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh dengan bersih hanya satu jenderal puncak yang tidak mati, dia jauh lebih lemah dari yang dia kira. Berlatih, aku harus memperkuat diriku sendiri. Pertama-tama aku akan berlatih di pulau kabut dan ketika aku yang terkuat di sini, aku akan menuju ke benua utama. Luo Feng memutuskan. Babata, pegunungan itu. Luo Feng menjaga kapalnya dan menyelinap sendirian ke pegunungan. Itu memiliki gua besar di dalamnya yang sepertinya sudah lama tidak dihuni. Beberapa tim besar mungkin sudah menggunakannya sejak lama. Mulai hari ini akan menjadi markasku. Luo Feng mengangkat tangannya, tanaman pemakan bintang, isi setiap lubang dan gua di gunung ini kecuali milikku. Tanaman pemakan bintang emas segera mendarat di dalam gua dan mengikuti perintahnya, membengkak hingga ukuran besar. Orang harus tahu bahwa tanaman ini memiliki kemampuan untuk tumbuh seukuran matahari. Oleh karena itu, mengisi seluruh gua ini terlalu mudah, daun yang tak terhitung jumlahnya menyebar terbuka dan seluruh gua menjadi lautan daun. Perlindungan berlapis. Perangkat pemindai memiliki diameter 1 miliar km. Itu juga memiliki area pemindaian super 10.000 km. Perangkat Luo Feng bagaimanapun adalah salah satu perangkat kelas atas, ia dapat mempertahankan area yang luas dan area khusus secara bersamaan, tentu saja area kecilnya lebih maju. Selain itu, ada juga perlindungan tanaman pemakan bintang. Setidaknya saat saya berlatih, saya tidak ingin disergap. Perangkat pemindai bagaimanapun juga hanyalah perangkat, akan ada kesalahan. Tapi, dengan tanaman pemakan bintang, itu akan jauh lebih aman. Luo Feng segera mendirikan markas, disinilah dia akan tinggal lama. Program pelatihannya dimulai. Menurut pengalaman bertahan hidup yang dia temukan dari jaringan alam semesta virtual, bersama dengan pengalamannya sendiri, Luo Feng memiliki aturannya sendiri dalam hal pelatihan dan kelangsungan hidupnya di perang wilayah luar. Setelah setiap perburuan dan pertempuran, dia akan kembali merenung selama 10 hari hingga setengah bulan jika pendek, peregangan terpanjang selama 3 hingga 5 bulan. Orang harus tahu bahwa sebagian besar Unding bergerak dalam 2 atau bahkan 3. Namun, Luo Feng berburu sendirian. Cukup menggunakan persenjataan Dewa Binatang itu sangat melelahkan. Oleh karena itu, dia kadang-kadang dikepung dan harus melepaskan pedangnya untuk bertarung. Kekuatan Luo Feng menggunakan persenjataan Dewa Binatang hanya sekitar level resmi yang rendah. Tapi, hal utama adalah dasar-dasar energi dunia puncak penguasa sektor terlalu lemah. Dan kekuatan level resminya belum mencapai level tubuh yang abadi. Berbicara secara akurat, itu hanya sedikit lebih kuat dari kematian Jenderal Puncak. Namun, menggunakan pertempuran jarak dekat, dia memiliki kekuatan pejabat tingkat tinggi. Karena dia bisa menggunakan armor prajurit yang memperkuat kekuatannya menjadi 1000 kali Tuan Sektor, fondasinya jauh lebih kuat. Itu ditambah kehadirannya yang dekat dengan tingkat Kaisar Bisgat, pedangnya bekerja secara alami pada jumlah kekuatan resmi tingkat tinggi. Saat dia menggunakan pedangnya, prajurit ras lainnya akan segera mulai melarikan diri. Bahkan jika Luo Feng menggunakan tanaman pemakan bintang abadinya, dia biasanya hanya bisa menangkap dan membunuh satu. Waktu berlalu, setiap prajurit yang masih hidup di perang wilayah luar biasanya telah ada selama ribuan hingga puluhan ribu tahun. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu sejak Luo Feng datang ke Pulau Kabut. 100 tahun, Luo Feng telah berburu ratusan kali. Ketika dia pertama kali memulai, dia hanya mengandalkan tanaman pemakan bintang ketika dia tidak bisa berhasil sendirian untuk membunuh musuh-musuhnya. Dia telah membunuh beberapa mayat hidup saat itu. Namun secara bertahap, reputasinya menyebar dan para pejuang kuat di Pulau Fok membagikan informasi tentang dia. Mereka semua tahu tentang penguasa sektor manusia dengan tanaman pemakan bintang yang abadi. Manusia tercela, sebenarnya mengandalkan tanaman pemakan bintang yang abadi. Dia sebenarnya memiliki tanaman abadi. Bajingan.
Bahkan seniorku, seorang pejabat tingkat abadi tidak memiliki tanaman abadi. Ke-11 pejabat lainnya belum pernah memiliki pabrik sebelumnya. Pabrik itu terlalu sulit untuk ditangani. Dengan daun yang tak terhitung jumlahnya, saat mereka membungkus dan menelan, tidak ada tempat untuk melarikan diri, itu lebih buruk daripada berurusan dengan tingkat resmi yang tidak pernah mati. Di masa lalu, kematian Pulau Fok akan bergerak dalam 2 atau 3 detik. Namun dengan menyebarnya berita tentang penguasa sektor pemakan bintang, dengan dia bahkan diakui oleh 12 pejabat Pulau Kabut, mereka semua menganggapnya sebagai makhluk terkuat ke-13. Karenanya, banyak kematian Pulau Fok mulai membentuk aliansi. Mereka bergerak dalam 2 tim, dengan 4 hingga 5 kematian dalam 1 tim, atau bahkan 6 atau 7 sekaligus. Dengan begitu, bahkan jika mereka bertemu Luo Feng, mereka memiliki kekuatan untuk menekannya. Saat dia melepaskan tanaman pemakan bintang atau pekerjaan pedang, mereka semua bisa memilih untuk mengorbankan 5% dari tubuh abadi mereka untuk menghancurkan tanaman itu sendiri dan mengguncang ikatan proyeksi dunianya sebelum melarikan diri. Oleh karena itu, akumulasi poin Luo Feng secara bertahap menurun. Dia menghela nafas saat itu, yang tidak mati, tidak ada yang bodoh. Tanpa tanaman abadi sebelumnya, mereka semua bergerak dalam 2 atau 3. Tapi, sekarang dengan penampilan saya di sini, mereka segera menjadi 4 atau 5, bahkan 6. Atau 7 bergerak bersama-sama, dan ketika mereka menyadari hal-hal menuju selatan, mereka sendiri menghancurkan 5% dari energi abadi mereka untuk melarikan diri bersama, semua mempertahankan mendekati kecepatan cahaya. Saya bahkan tidak bisa mengejar, itu membuat sangat sulit bagi saya untuk membunuh yang tidak mati. Untungnya, tujuanku saat ini adalah untuk melatih diriku sendiri. Poin kontribusi adalah yang kedua, semakin banyak yang tidak mati, semakin baik untuk melatih diriku sendiri. Setiap pertempuran, apakah pengalaman pelatihan hidup atau mati, ras lain akan dengan mudah kehilangan nyawa mereka jika mereka ceroboh, maka mereka akan memberikan segalanya, membuat Luo Feng mendapatkan lebih banyak dari setiap pertempuran. Tentu saja selama 100 tahun ini, Luo Feng memang menghadapi beberapa bahaya. Ada 3 kali sejauh ini dia menemukan situasi yang sangat berbahaya. Yang 2 kali, dia dikepung sambil mengejar yang abadi. Sebenarnya meskipun itu adalah jebakan yang dipasang oleh para mayat hidup itu, Luo Feng secara alami telah menemukannya sejak lama. Namun, untuk melatih dirinya sendiri, dia masih langsung masuk. Pembunuhan gila seperti itu, menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan hidup membuatnya memiliki manfaat tambahan. Meskipun 2 kali itu berbahaya, tubuh buminya masih bertahan. Namun ketiga kalinya adalah yang paling berbahaya dalam 100 tahun ini. Waktu itu, Luo Feng telah mengunci tim yang memiliki 4 kematian. Luo Feng bahkan tidak menganggap mereka sebagai tantangan dan menyelinap masuk, tiba-tiba menyerang dan menghancurkan kapal yang masih hidup. Pertempuran dimulai seketika. Sejumlah besar penguasa sektor, penguasa domain, dan level alam semesta melarikan diri ke segala arah. Luo Feng memulai pertempuran gila dengan 4 mayat hidup. Pada saat ini, salah satu penguasa sektor yang melarikan diri tiba-tiba memiliki sarang induk klan serangga besar muncul di sampingnya. Kabur tentara serangga puncak penguasa sektor menemani sarang dengan total 300.000 tentara penguasa puncak sektor. Hanya satu serangan gabungan yang menyebabkan tubuh buminya tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Dia bahkan menyerah menggunakan tanaman pemakan bintang abadi, dia tidak ingin tanaman itu terbunuh oleh ledakan itu. Saat itu, dia melakukan satu hal. Dia meraih perisai emas setinggi 1 meter setinggi 2 meter untuk memblokir serangan. Gemuruh, serangan gabungan dari 300.000 tentara serangga puncak penguasa sektor menghantam perisai persenjataan Dewa Binatang. Ini memang senjata yang digunakan oleh para ksatria. Serangan itu secara alami bahkan tidak merusak perisai tetapi langsung terlempar jauh. Kekuatan serangan yang kuat namun langsung menghancurkan tubuh prajurit lapis baja Luo Feng di belakangnya. Perisai telah menyebarkan 99% serangan. Namun dengan tubuhnya 3 kali lebih kuat dari tuan sektor normal, dia masih langsung dihancurkan oleh kekuatan itu. Bahkan inti internalnya, dibentuk oleh energi dunia, bukan inti utama, langsung hancur. Tubuh buminya mati. Dalam sekejap dia mati. Tubuh Moza berubah menjadi penampilan tubuh bumi, tubuh hancur dan baju besi tentara Del semua disimpan di cincin dunianya. Tubuh Moza meraih cincin dunia dan memegang perisai. Saat dia terlempar ke belakang, dia menggunakan kekuatan serangan untuk melarikan diri. Dia kemudian mengambil kapal planet Yunmo dan dengan cepat melarikan diri. Saat dia melarikan diri, alat pemindainya membantunya menyadari bahwa ras yang tidak mati dan tentara Del adalah bawahan dari Ratu Klan Serangga. Dia menyembunyikan dirinya di dunia internal satu sektor Tuan Budak, biasanya tetap tersembunyi di dalam.
Bahkan Ratu Klan Serangga terkejut bahwa serangan gabungan dari 300.000 prajurit serangga puncak penguasa sektor yang memiliki kekuatan untuk melukai tingkat kaisar abadi bahkan tidak membunuh satu manusia pun. Dia sebenarnya tidak mati, cepat dan lari. Ratu memerintahkan, kabur. Luo Feng juga melakukannya. Bahkan jika dia bisa menang jika dia bertarung melawan Ratu, biayanya tidak akan kecil. Selain itu satu kali dengan Ratu Klan Serangga, kali lain baik-baik saja. Sebenarnya, para undiing akan beradaptasi sesuai dengan situasi di perang wilayah luar. Jika itu sangat berbahaya, mereka akan bekerja sama. Jika cukup aman, mereka bisa menjelajah sendirian. Secara keseluruhan, tingkat bahaya yang dihadapi Luo Feng cukup normal. Satu insiden yang sangat berbahaya dalam 100 tahun, tidak akan mudah untuk bertahan hidup selama puluhan ribu tahun. Dalam area lain dari pegunungan di mana Luo Feng memiliki basisnya, 3 kepala binatang tubuh manusia pria dan wanita duduk di kursi paduan, jelas ini adalah boneka ras iblis. Bucia sudah mati. Itu adalah penguasa sektor pemakan bintang. Bagaimana nasib kami bisa seburuk ini? Selama 60 tahun ini, kami telah bertemu dengannya 3 kali, itu hanya sial. Selama 3 kali ini, 2 kali pertama kami berhasil bertahan. Namun ketiga kalinya, dia menyingkirkan Bucia. Peningkatan penguasa sektor pemakan bintang itu terlalu cepat, dia jauh lebih kuat daripada 2 kali pertama. Dia berkembang terlalu cepat, jika kita bertemu dengannya lagi, aku khawatir. Ketiga iblis abadi itu terdiam, suasana di dalam istana sangat tenang. Ada 13 makhluk menakutkan di Pulau Kabut. 12 kematian tingkat resmi dan 1 penguasa sektor makan bintang. Mereka memiliki pepatah, mereka lebih suka menghadapi pejabat daripada penguasa sektor makan bintang. Namun mereka menabraknya 3 kali dalam 60 tahun, itu hanya sial. Di bagian lain dari pegunungan ini, ada tempat latihan Luo Feng. Haha, efek dari 1200 tahun studiku di kota kekacauan utama tumbuh jauh lebih banyak dari pertempuran dan pembunuhan. Luo Feng berjalan keluar dari istananya dan meregangkan tubuh, menggosok daun pemakan bintang yang memanjang, tersenyum, Demon Undiings, markasmu hanya berjarak 120 juta km dari sini, selalu dalam pengawasanku. Menyerangmu 3 kali dalam 60 tahun. Jika aku membuat beberapa kemajuan dengan pedangku, akan terlalu mudah untuk membunuh 3 iblis abadi. Tidak akan ada tantangan, tentu saja aku tidak akan bisa sepenuhnya menguji kerja pedangku. Mata Luo Feng bersemangat. Meskipun hadiahnya dari 1200 tahun studinya di kota kekacauan utama sangat besar, namun pemahaman hukum, hanyalah teori. Teori itu sangat penting. Penggunaan sama pentingnya. Dan teknik yang digunakan untuk menyerang dan bertahan, seperti 4 manual mutlak si Luo Duo paling cocok untuk dirinya sendiri. Saat Luo Feng berlatih di jalur Dewa Binatang juga, keempat manual ini sangat cocok untuknya. Oleh karena itu dia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam menggunakan persenjataan Dewa Binatang. Namun, tubuh bumi dan binatang bertanduk emasnya adalah yang terkuat dalam pertempuran jarak dekat. Tubuh buminya karena armor prajurit, secara alami paling kuat saat menggunakan skill pedang. Tapi, manual si Luo Duo tidak memiliki teknik seperti itu. Adapun pertarungan jarak dekat binatang bertanduk emas, tidak ada teknik yang dibuat dengan konsep jalur Dewa Binatang juga. Oleh karena itu Luo Feng harus membuat sendiri. Saat itu, 7 bilah ilusi yang saya pelajari telah lama mencapai tingkat pencipta. Namun 7 bilah itu sendiri secara teoritis tidak memiliki batas. Itu hanyalah 7 teknik, pipa Dutchman, Pensive, Burial, Nigma, Regret, End of the World. Ketujuh teknik ini memiliki 7 jalur yang berbeda, namun mereka dapat dipelajari lebih lanjut. Dari banyak pertempuranku selama 100 tahun ini, pengalaman yang saya dapatkan dari membunuh ras lain, pengalaman praktis telah memungkinkan saya untuk terus-menerus menempatkan kehadiran Dewa Binatang ke dalam 7 bilah ini, membuat mereka lebih kuat. Selama 100 tahun, saya akhirnya membuat beberapa kemajuan dengan 7 teknik ini. 7 teknik pedang absolut yang baru jauh lebih kuat, meskipun mereka masih tidak sekuat ciptaan si Luo Duo. Teknik pedang baru Luo Feng sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan manual mutlak si Luo Duo, Luo Feng hanya berani menyebut mereka kemajuan ringan. Tentu saja, kemajuan ringan ini hanya dibandingkan dengan si Luo Duo. Siapa dia? Dia adalah makhluk terbesar dalam sejarah dari seluruh ras tanduk emas, kekuatan mutlak sejati alam semesta. Tumbuhan pemakan bintang. Luo Feng tersenyum dan mengangkat tangannya, tanaman abadi dengan cepat menyusut dari semua gua fragmen menjadi tanaman kecil yang masuk ke bahunya. Ayo pergi untuk menguji pedangku. Mata Luo Feng berkilau saat dia terbang keluar. Dia mengambil kapal cakram hitam dan terbang dengan kecepatan rendah di atas Pulau Kabut. Luo Feng, ada tim di pegunungan itu, ada 4 mayat hidup. Terlalu lemah. Dia berdiri di ruang kontrol dan menatap Pulau Kabut yang luas.
Kabut menyelimuti seluruh area, dia hampir tidak bisa melihat barisan pegunungan bersama dengan patung-patung yang terluka dari triliunan tahun pertempuran. Setelah beberapa saat, Luo Feng, ada tim yang terdiri dari 6 orang yang tidak dapat mati berjarak 920 juta km. Hanya 6, itu masih belum cukup. Yang terbaik adalah mendapatkan level resmi tanpa kematian, memukul dengan 1. Luo Feng menggelengkan kepalanya, sudah 100 tahun sejak saya datang ke Pulau Fok namun saya belum pernah bertemu pejabat tingkat abadi. Suara Babata bergema di ruang kontrol, Pulau Kabut sangat luas. Hanya ada 12 pejabat yang diketahui, bagaimana bisa begitu mudah untuk menabrak mereka? Setelah beberapa saat, tim ini tidak buruk, ada 8 kematian. Hampir tidak cukup untuk menguji pedangku, namun mari kita cari yang lebih kuat. Luo Feng menjawab, Babata, lanjutkan pencarian. Setelah beberapa saat, wow, 990 juta km jauhnya ada 12 mayat hidup berkumpul bersama. 12 mayat hidup, Luo Feng, bukankah ini terlalu banyak? Babata ragu-ragu, kamu bahkan tidak bisa menahan pertarungan melawan 8 dari mereka saat itu, dan kamu belum pernah bertemu begitu banyak sebelumnya. Meskipun kamu telah meningkat banyak, kali ini, mari kita cari 10 mayat hidup. 12. Luo Feng melihat detail di komputer kuantum lengannya. Melihat kelompok abadi, matanya berbinar. 12 mayat hidup ini dibagi menjadi 3 ras. Ras naga abadi, ras kawu, dan ras cahaya bintang. Ras naga abadi adalah bentuk kehidupan daging dan darah. Tingginya sekitar 6-8 meter, dan haus darah serta terkenal. Kepalanya agak seperti buaya, dan memiliki 4 anggota badan yang tebal dan ekor bersisik bersama dengan cangkang hitam di punggungnya. Ras kawu, ini adalah bentuk kehidupan batu, yang tingginya 15-20 meter. Dari pandangan sekilas, itu tampak seperti seluruhnya terbuat dari paduan, dan memiliki segala macam penampilan. Itu bisa terlihat seperti manusia atau iblis, namun itu sebagian besar adalah bentuk kehidupan batu. Ras cahaya bintang, mereka adalah bentuk kehidupan energi. Itu adalah bentuk kehidupan yang aneh yang bisa mengambil semua bentuk. Itu tidak terpengaruh oleh serangan jiwa. Itu mirip dengan klan Mosa, tentu saja itu tidak memiliki kemampuan cloning surgawi. Namun saat mencapai keabadian, klan cahaya bintang menjadi sangat kuat, dan kristal energinya di dalam akan menyatu dengan tubuhnya yang abadi. Karena bakat alaminya, kemampuan regenerasinya luar biasa, bahkan lebih dari ras QC. Mungkin perlu menghancurkan tubuhnya ratusan kali untuk membunuh kematian normal dari ras cahaya bintang. Ketiganya semua berada di sisi klan serangga. Di antara 12 mayat hidup ini, 8 dari mereka berasal dari ras naga abadi, 3 dari kawu dan 1 dari cahaya bintang. Pedangku akan diuji pada mereka. Mata Luo Feng terbakar semangat. Ya, Babata menjawab dengan keras. Gemuruh, kapal cakram terbang dengan cepat menuju pegunungan. Sekitar 1 jam kemudian, kapal akhirnya mencapai pegunungan. Dengan alat pemindai Luo Feng, jelas bahwa tim bahkan tidak mendeteksi dia mendekati mereka. 12 mayat hidup masih tetap berkumpul bersama, mendiskusikan pertempuran, sekutu, pemahaman hukum dan sebagainya. Tuan Sektor Makan Bintang, HMPH. Kawu yang tingginya 16 meter mengamuk. Kamu melebih-lebihkan dia hanya memiliki kekuatan seperti itu karena bentuk kehidupan tanaman abadi itu. Tanpa itu, berapa banyak kematian yang bisa dia bunuh? Dibandingkan dengan 12 pejabat, dia jauh dari mereka. Long Su, keabadian ras abadi berkata dengan sungguh-sungguh di samping, kita semua tahu kekuatan sejatinya jauh lebih rendah daripada pejabat. Namun bahkan keabadian tingkat resmi biasanya akan merasa sangat sulit untuk membunuh keabadian normal sendirian. Namun penguasa sektor makan bintang itu dapat mengandalkan di pabriknya untuk menjebak targetnya. Dalam hal tingkat ancaman, penguasa sektor pemakan bintang lebih tinggi. Tapi 100 tahun yang lalu, ketika dia bahkan belum datang ke Pulau Kabut, para undihing semua bergerak berpasangan dan 3 sekarang, mereka semua bergerak dalam 5 atau 6. Mengapa ini? Ini semua karena penguasa sektor pemakan bintang itu, tidakkah kamu mengakuinya? HMPH, Long Su mendengus marah, keberuntungannya bagus. Jika dia bertemu dengan level resmi sejati yang tidak akan mati, melawan tubuh abadi mereka dan serangan kuat, dia pasti akan mati. Tiba-tiba, gemuruh, sisi gunung segera meledak dengan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, hampir seperti seluruh langit runtuh menimpa mereka. Puing-puing membanjiri istana, membuat 12 mayat hidup marah. Mereka semua melepaskan domain hukum mereka yang kuat, baik itu api, kilat, gel, untuk merobohkan semua batu, membakarnya atau membekukannya. Setelah debu mengendap, siluet muncul. Dia ditutupi baju besi hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan memegang perisai bermata 6 dengan pisau di punggungnya.
Dia perlahan berjalan ke depan, dan sepatu botnya menghancurkan puing-puing di bawah. Saat dia mendekat, siluetnya menjadi terlihat. Dia menatap dingin ke-12 mayat hidup yang kuat, dan 12 dari mereka semua melihat wajahnya dengan jelas. Tuan Sektor Makan Bintang! Tuan Sektor Makan Bintang! Ke-12 Undying semuanya merasakan tekanan, karena reputasinya terkenal, telah menyebar ke seluruh Pulau Fog. Yang Abadi tidak akan tahu tentang penguasa sektor pemakan bintang. Tuan Sektor Makan Bintang, yang paling cantik dari 12 dengan bintang berwarna-warni seperti rambut panjang dan kulit seperti kristal, seorang wanita setinggi 6 meter dari ras cahaya bintang memandang Luo Feng, kami tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi dengan 12 dari kami digabungkan, kami tidak takut padamu juga, silakan pergi. Kami ingin kamu pergi, satu naga abadi yang tidak mati berkata dengan suara serak. Luo Feng menginjak puing-puing. Melihat istana yang berantakan, tatapannya menyapu melewati 12 dari mereka saat dia tersenyum, lelucon sekali, bukankah tentara dari kami yang berbeda akan bertarung saat mereka bertemu? Namun, kamu sebenarnya memintaku untuk pergi, haha, aku di sini untuk membunuh kalian semua. Jika kalian takut, lari saja sekarang. Bajingan, manusia tercela, apakah 12 mayat hidup akan takut padamu? 12 mayat hidup semuanya marah. Undying semua adalah makhluk yang sombong, mereka mungkin membungkuk di hadapan para pejuang yang kuat tetapi itu tidak berarti mereka akan menerima penghinaan. Potong omong kosong, Luo Feng segera meraih pedangnya dari punggungnya. Hua, dia mengeluarkannya dari sarungnya. Bilah dan perisai bermata 6 adalah senjata yang dia pesan di kota kekacauan utama. Saat kekuatannya tumbuh, senjata level 5 akan mudah patah dalam pertarungan dengan yang tidak mati. Oleh karena itu, ia memesan senjata yang terbuat dari bahan yang digunakan untuk membuat senjata tingkat kaisar, menghabiskan 6 juta poin. Prajurit ras lainnya, mati. Luo Feng berteriak, manusia liar, Tuan Sektor Makan Bintang, kami 12 tidak percaya bahwa kami tidak dapat membunuhmu. Membunuh. 12 mayat hidup mengamuk. Dalam sekejap, 6 anggota ras naga abadi secara bersamaan melepaskan energi abadi mereka untuk menggunakan serangan jiwa.